Pemirsa, jelang putusan MK soal gugatan batas usia Capres-Cawapres pekan depan, duet Prabowo Gibran menguat. Hari ini Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat membahas soal Cawapres. Lalu seperti apa peluang Gibran? Benarkah kemudian koalisi sudah sepakat menerima nama Gibran? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Lalu juga ada politisi PD Perjuangan Kapitra Ampera, serta pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Bapak-bapak selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan langsung mulai dialog kita. Saya akan tanya kepada Golkar, benarkah kemudian hari ini ada pertemuan di Koalisi Indonesia Maju? Bang Ahmad Doli, hasilnya seperti apa? Apakah sudah mengerucut ke satu nama ini jelang pendaftaran? Rapatnya aja belum mulai, ya kan ini kan baru mau rapat dan ini rapat yang pertama sesuai dengan janjinya Pak Prabowo. Pada saat pembentukan Koalisi Indonesia Maju itu nanti pada penetapan calon wakil presiden itu akan dibicarakan bersama-sama dengan semua ketua umum partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Dan selama ini kita menunggu itu, baru pada malam hari ini rencananya akan ada rapat dan saya kira rapatnya mungkin tidak sekali ya, karena kan masing-masing partai politik ini juga masih punya rencana dan masih punya agenda masing-masing. Kami Partai Golkar sampai sejauh ini masih tetap mendorong menominasikan Pak Erlangga Hartarto untuk bisa menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jadi mungkin akan ada beberapa kali pertemuan setelah malam ini ya, untuk menetapkan siapa calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Ya, minimal tidak diputuskan malam ini. Tapi kalau tadi mendengar Bang Ahmad Doli mengatakan bahwa Golkar tetap akan mendorong Ketum Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Lalu juga PAN tetap bersikukuh untuk mendorong Erick Thohir gitu. Nanti seperti apa rapatnya dibayangkan dan siapa yang akan akhirnya diputuskan bersama-sama? Siapa yang akan siap ngalah nih, Bang Ahmad Doli? Ya tentu kan semuanya akan pertama kali akan menyampaikan ya usulannya masing-masing. Ya seperti jalannya sebuah rapat ya, musyawarah mencapai mufakat ya. Tentu kan semuanya didengarkan dulu aspirasinya. Bahwa kemudian nanti mengerucut seperti apa, beberapa nama, mekanismenya disepakati seperti apa, mungkin itu dulu yang mungkin akan dibicarakan. Kan biasa saja kalau kemudian untuk memilih juga nanti rakyat juga dibiasakan ada 3 pasangan calon presiden kan harus milih satu juga. Itu proses yang biasa saja. Oke, adakah yang kemudian akan membawa nama Gibran dalam rapat ini? Ya, saya akan mendengarkan aspirasi dari teman-teman Gerindra sendiri. Ya, tadi barusan saya juga melakukan dialog di televisi yang lain bersama juga teman-teman Gerindra. Teman-teman Gerindra menyampaikan bahwa ada aspirasi dari akar rumput Partai Gerindra yang menginginkan Gibran sebagai wakil presiden. Ya saya kira itu juga hak dan kedaulatan partai politik masing-masing. Sama dengan kami dulu mendukung Pak Erlangga, kemudian PAN dukung Pak Erick, Gerindra mau mengusulkan nama Gibran, ya itu kan sama-sama punya hak ya masing-masing yang nanti akan disampaikan dalam rapat-rapat seperti malam ini. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Bang Kapitra. Ini kalau kemudian ternyata bisa jadi ada disampaikan oleh Bang Ahmad Doli ada akar rumput mendorong nama Gibran. Di PDIP sendiri gimana? PDIP kan harusnya fokus upaya pemenangan Ganjar, tapi kemudian harus berurusan lagi dengan persoalan Gibran yang mungkin saja ini isunya udah kuat banget nih akan dipinang oleh Pak Prabowo menjadi bacawa presnya. PDIP gimana nih, Bang Kapitra? Ya, koalisi itu semakin besar koalisinya, semakin sulit keputusan diambil. Gerindra itu tidak punya kemampuan untuk menyalonkan dirinya sendiri. Untuk itu dia perlu koalisi. Ketika koalisi masuk bergabung, tentu harus ada yang menjadi tujuan. Sharing of power itu terutama menjadi tujuan politik ya. Dan setuju saya bahwa
ketua umum partai politik yang berkoalisi mempunyai opportunity untuk bisa menjadi wapres, ya, untuk bisa masuk dalam kekuasaan ini tujuh. Jadi itu aja belum tuntas ya. Tadi Bung Ahmad Doli katakan rapatnya aja belum mulai. Ya. Bagaimana mungkin melirik kader partai lain? Ya itu kan lelucuan politik yang nggak lucu aja. Karena di PDIP itu punya komitmen yang jelas dan punya budaya yang disebut dengan kesetiaan. Loyalty itu menjadi apa namanya primari ya. Nah, oleh kader dan kader PDIP tentu orang masuk ke PDIP tentu ada kesamaan ideologi ya, idealisme itulah yang mengikat orang untuk setia pada PDIP. Jadi apa yang diperbincangkan ya, didiskusikan terus diopinikan sampai hari ini itu kan masih halusinasi yang belum menjadi realitas ya. Dan kita di PDIP senyum manis saja Pak, mengamati dan terus mengikuti lelucuan ini meskipun tidak lucu gitu ya. Bang Kapitra, jadi PDIP yakin terhadap kesetiaan dan komitmen Gibran tegak lurus kepada PDIP, tidak akan tergoda untuk berpindah ke partai atau bahkan koalisi lain? Sangat yakin itu karena partai itu kan banyak ya. Orang bisa saja memilih partai lain, tapi ketika orang memilih PDIP, dia membawa kesamaan ideologi, ya, dan dia berinteraksi, akulturasinya muncul di situ, ya, membawa dengan budaya PDIP, yaitu pada komitmen dan loyalty, ya, sehingga PDIP itu menjadi kokoh sampai hari ini karena kekuatan kader yang punya budaya setia dan komitmen. Jadi saya tidak yakin bahwa apa yang diwacanakan hari ini atau mungkin di framing ya hanya sekedar untuk trading opini saja itu akan dimentahkan oleh realitas sesungguhnya nantinya. Jadi kita melihatnya santai saja. Baik, saya minta tanggapan dari Bang Effendi Ghazali. Kalau kemudian tadi Bang Kapitra mengatakan ya ini lelucon santai saja gitu. Sementara tapi mungkin harus juga dipertimbangkan mengingat juga banyak sekali dukungan dari akar rumput yang disampaikan oleh Bang Ahmad Doli. Ada sudah cetak baliho, spanduk, bahkan kaos Prabowo Gibran. Sebenarnya yang mana yang halusinasi nih Bang Effendi Ghazali? Ya, Afi dan para pemirsa, nih karena di Metro TV kita belak-belakan saja walaupun textbooks, tapi ini kan sudah mendekati 19 sampai 25. Adu taktik, adu strategi, ada plan A, B, C, mungkin D. Nah, maksud saya begini, ini kan memang kalau mau menuju ke bagaimana Gibran misalnya bisa berpasangan dengan Pak Prabowo, maka kata-kata yang bisa meluncur itu kan kehendak rakyat. Lalu nggak ada kata-kata yang jelas apakah Bapak Presiden melarang atau tidak, apakah Gibran itu mau atau tidak, kan semuanya masih mengambang. Jadi lagi-lagi dikembalikan ke akar rumput persis seperti Afi sampaikan, dan kemudian juga tadi kehendak rakyat gitu. Dan ketidakpedulian pada kata-kata dinasti politik itu juga udah sesuatu yang bukan halusinasi itu, Bang Kapitra ya. Jadi bagaimana kehendak rakyat. Nah, yang agak penting justru begini, Afi, saya melihat pintu masuknya Bang Ahmad Doli ya, itu justru ketika terjadi stuck begitu. Jadi ini sebetulnya pembabakannya sudah textbooks. Golkar akan mengatakan tetap, Bang Erlangga Hartarto, PAN mengatakan tetap, ya Erick Thohir, bahkan Bang Yusril juga menguat sekarang ya, beberapa survei sudah menyebut-nyebut nama Bang Yusril, poster-poster sudah muncul, tetap cawapresnya PBB itu Bang Yusril. Nah karena stuck, jadi artinya karena nggak bisa dipecahkan, harus masuk nama orang yang bisa diterima oleh semuanya. Siapa yang bisa diterima oleh semuanya? Itu konon kabarnya apa yang diusulkan oleh Pak Lurah. Pak Lurah ini bukan Jokowi loh. Karena Pak Jokowi mengatakan saya bukan Pak Lurah gitu ya. Itu jelas saya harus garis bawahi. Nah ketika nama itu masuk maka muncul dua lagi tahapan selanjutnya atau bahkan tiga, Afi. Yang pertama adalah melihat apakah netizen itu marah atau tidak. Jadi saya rasa ini tahapan-tahapannya sudah ada sampai tanggal 24 malam sekali ya, karena tanggal 25 pendaftaran terakhir.
Kalau netizen marah, maka muncul plan B misalnya. Rencana B-nya apa? Sebaliknya, jangan lupa, kalau orang berstrategi, Afi, ada juga yang membiarkan ini gitu. Biar aja terdaftar gitu. Nanti sesudah mulai terdaftar, sesudah kampanye, baru akan diserang itu dinasti politik. Walaupun Bang Kapitra, saya tetap tentu saja mengharapkan seperti apa yang ada dalam fatsun politiknya PDI Perjuangan, bahwa kesetiaan itu penting kan, karena di Rakernas sudah menyatakan bahwa setelah nanti dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan gitu, Afi. Oke, baik, kita akan nanti saya minta tanggapan dari Bang Ahmad Doli dan juga Bang Kapitra soal analisa yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali, termasuk juga ketika menimbang kuat lemah untung rugi dari duet Prabowo Gibran. Masuknya Gibran ini sebenarnya jadi kunci pemenangan atau malah jadi beban? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dikasih tiket, dikasih karpet merah, dikasih keistimewaan. Kalau warga tidak mau memilih, itu saya pasti akan kalah. Ini keputusan terakhirnya itu ada di warga masyarakat. Bukan masalah tiket, bukan masalah anak ini, anak itu. Saya kan udah sering ngasih contoh. Anaknya ini, anaknya itu, maju, gagal. Yang penting kan dari warga nggak memilih ya percuma. Ya, pemirsa, kita lanjutkan. Bang Ahmad Doli, saya minta tanggapan Anda. Kalau tadi mendengar jawaban dari Bang Kapitra, lalu kemudian mendengar analisa dari Bang Effendi Ghazali, yang halusinasi ini siapa? Kalau PDIP bilang yang halusinasi ya Koalisi Indonesia Maju, karena yakin dengan komitmen dan loyalitas dari Gibran. Tapi Koalisi Indonesia Maju sendiri melihatnya seperti apa jika Gibran masuk? Apa kemudian menjadi jalan tengah dan menambah daya dorong untuk pasangan ini menang? Silakan, Bang Doli. Nah, saya mau mengklarifikasi bahwa tadi yang saya sebutkan akar rumput itu akar rumput dari Partai Gerindra. Itu berasal dari teman-teman Gerindra yang mengatakan bahwa ada aspirasi akar rumput Partai Gerindra yang menginginkan Gibran. Jadi bukan akar rumput yang lain. Kan tadi kan pertanyaannya usulan Gibran itu dari siapa? Nah, itu dari Gerindra sebenarnya. Ya. Nah, yang kedua, saya kira memang kalau seperti yang disampaikan oleh Bang Ghazali tadi ya, begini, kalau saya menginginkan siapapun calon wakil presiden yang ditentukan oleh Pak Prabowo itu adalah titik temu. Kalau tadi misalnya Prof Ghazali mengatakan titik temu di elit, ya, harusnya yang dipilih itu adalah titik temu buat semua, bukan hanya elit, tetapi juga rakyat Indonesia. Nah, ketemunya tuh di mana? Ketemunya tuh di visi sebenarnya. Apakah sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo ini adalah sosok yang menguatkan, yang melengkapi figurnya Pak Prabowo sebagai wujud tunggal yang kita harapkan bisa memimpin Indonesia ke depan, ya. Nah, itu pendekatannya apakah orang itu punya kekuatan ya untuk menjalankan visi program segala macam yang ditetapkan Koalisi Indonesia Maju. Di situ sebenarnya titik temunya. Jadi bukan hanya sekedar titik temu di elit-elit ketika deadlock gitu ya. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya kita mengandai-andai ya, kita ngikuti jalan pikirannya Pak Ghazali. Oke, kita ketemunya Gibran. Tahap berikutnya kan ada lagi tuh, ya. Tadi seperti yang dibilang Pak Kapitra, apakah memang pertama Gibrannya mau apa tidak? Yang kedua, faktanya hari ini Gibran itu adalah kader PDIP. Yang tadi sudah disebutkan sama Pak Kapitra, kader PDIP itu loyal, ya. Nah, jadi ini kan prosesnya akan panjang. Belum lagi kalau kita bicara soal putusan MK. Jadi nunggu dulu nih putusan MK tahap pertamanya. Kalau misalnya katakanlah ya berandai-andai malam ini sepakat nih, deadlock semua, ketemu muncul nama yang disebutkan tadi. Nah, tunggu dulu nih putusan MK. Habis nunggu, tanya dulu nih, Gibrannya mau apa tidak. Yang berikutnya, PDIP-nya ya nanti dipanggil lagi tuh, jangan-jangan Gibrannya kan ditanya lagi dan segala macam. Belum lagi bicara tentang tadi Pak Lurah yang disebutkan Bang Effendi Ghazali itu. Jadi jadi menurut saya kalaupun nanti nama itu prosesnya cukup panjang.
Belum Ya. lagi pertanyaannya apakah memang ini secara karena gini, koalisi ini kan dibentuk semua untuk menang, ya. Selain tadi saya katakan titik temunya adalah bagaimana apakah memang kita bicara tentang visi ke depan, tapi yang kedua kan faktanya kita bergabung mau menang, ya kan. Nah, nanti Ya. itu ada kajian berikutnya lagi, apakah misalnya Golkar melihat kalau siapa Gibran cawapres masuk wakil- itu jadi beban apa jadi menang? Bang Ahmad ya Doli. kita akan itu yang harus kita hitung, ya kan. Oke. Nanti kan harus kita hitung sama-sama. Ya. Apakah misalnya siapapun ya, bukan Gibran aja, siapapun cawapres yang akan dipasangkan Pak Prabowo, kita kan ingin menjadi aset, menjadi apa namanya, bukan liability, tapi menjadi faktor yang membuat pasangan ini atau koalisi Baik. jadi menang. Oke, baik Bang Kapitra. Banyak yang melihat bahwa Pak Jokowi kok kesannya membiarkan. Kemudian statementnya sama-sama nih antara Pak Jokowi dengan Gibran selalu mengatakan lihat saja masyarakat berkehendak seperti apa. Bagaimana PDIP melihat itu dan hubungan dengan Ibu Mega seperti apa dengan situasi seperti ini antara Pak Jokowi dan Ibu Mega? Ya, pertama saya mau tegaskan dulu soal akar rumput ya. Saya sudah tanya sama rumput tuh, kata rumput, tidak ada akar yang mengajukan calon cawapres yang punya kewenangan mencalonkan capres cawapres itu partai koalisi kata. Ya. Jadi itu betul-betul halusinatif ya, yang coba dikembangkan dianalisis ya, supaya ada pasar malam politik dan bahasa-bahasa normatif begitu. Itu biasa dalam basa-basi politik. Tetapi bagi kami adalah Ya. tidak ada gejolak apapun di PDIP, tidak ada hubungan yang renggang dan retak ya. Semua solid, apalagi tadi sama Bung Ege sudah disampaikan bahwa Pak Jokowi dalam Rakernas kemarin sudah menegaskan hari dilantik langsung masuk ke kedaulatan pangan. Bagi kami adalah sikap yang jelas kemana arah dukungan dan politiknya Pak Jokowi. Ya. Untuk itu kami selalu menjaga dukungan partai maupun dukungan semua kader partai untuk bisa memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden penerus Pak Jokowi. Oke. Dan itu bagi PDI sudah final. Jadi tidak ada gelombang apapun di dalam internal. Termasuk Sehingga, bukan ini badai yang disebut oleh Bu Mega ya Bang Kapitra? Kenapa? Ini bukan badai yang sempat disebut oleh Bu Mega. Badai itu kami piawai untuk melewatinya dan itu sudah teruji. Oke. Jadi kami badai itu adalah riak yang menenangkan psikologi dan pikiran. Pasti berlalu lah seperti kata Bu Mega ya Bang Kapitra ya. Badainya tidak menyentuh apa-apa, jadi dia berlalu atau tidak bagi kami itu cuma riak kecil. Kami tidak lagi takut dengan gelombang karena kami sudah berubah membangun partai di tengah batu cadas, di tengah karang. Jadi ombak dan gelombang politik itu biasa. Yes. Bang Ege, ini sebenarnya badai atau riak-riak kecil dan termasuk hitungan kalau jika ternyata Gibran bergabung, untung atau buntung bagi Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan Prabowo sebagai capres? Ini badai ya, Vi ya, para pemirsa ya. Tapi badai yang sudah diantisipasi. Dan menurut saya Bang Kapitra dan Bang Ahmad Doli ya, kedua koalisi ini sudah punya tadi saya katakan ya, rencana A, rencana B, rencana C gitu. Karena waktu kita masih sampai tanggal, katakanlah 24 malam, nanti tanggal 25 ya? Masih bisa. Jadi katakanlah kalau terjadi misalnya ada netizen marah besar gitu, maka Koalisi Indonesia Maju sudah punya juga rencana B. Nah, Bang Kapitra dan kawan-kawan sebagai partai yang sudah punya pengalaman panjang, ini badai tetap, tapi mereka mengatakan piawai. Jadi artinya juga sudah harus menyiapkan rencana A, B, dan C. Yang saya maksudkan tadi, kalau akademisi itu lebih peduli pada istilah dinasti politik itu karena kan pertanyaannya menjadi begini, kalau betul itu kehendak rakyat, nanti kehendak rakyat yang putuskan, kenapa bukan Yusril? Kenapa bukan Erick Thohir? Kenapa bukan Erlangga Hartarto?
Soain aja, nanti kan rakyat yang milih gitu. Tapi Bang Kapitra, nggak pernah terjadi dalam pengusulan capres-cawapres itu rakyat atau rumput itu diajak bicara. Urusan Mandatarisnya elit itu lah ya ketua umum. biasanya. Ya, mandatarisnya itu ketua umum. Lalu ketika sangat perlu untuk mencapai presidensial threshold itu, nah biasanya itu ada kompromi-kompromi dengan segala macam cara. Sampai ada istilah top up, ada istilah kemudian berapa jumlah menteri dan lain sebagainya. Tapi kali ini yang menjadi menarik, ada MK yang akan memutuskan dan ada kata, tadi dikutip oleh Metro loh, ada petunjuk dari Pak Lurah. Sekali lagi, Pak Jokowi nggak pernah mengatakan dirinya Pak Lurah gitu. Nah ini yang Entah menjadi siapa Pak menarik Lurah di itu ya. tahun Oke, baik. di 19 sampai 25 ya. Baik, Bang Effendi Ghazali, Bang Kapitra, kemudian Bang Ahmad Doli, terima kasih banyak. Kita tunggu pengumuman dari MK, itu pintu masuknya. Nanti skenario berikutnya kita lihat saat pendaftaran. Ditutup pada tanggal 25 Oktober. Kita lihat seperti apa dinamika politik yang berjalan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk waktu dan diskusi kita di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.